Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Wahyu Aji. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan mengenai prinsip kerja dan juga instrumen EDS secara umum. Di sini saya sendiri Irfan Alfieri Widiatmoko, ditemani dengan Ahmad Aziz Fauzan, Haikal Heragandi, dan juga Rizkano Ramadan Abdi. Oke, mungkin boleh di-next. Jadi, outline dari presentasi kami terdapat 4. Yang pertama adalah prinsip dasar, yang kedua kelebihan dan kekurangan, yang ketiga, kondisi terkini mengenai alat, dan yang keempat, tentang studi kasus alat. Boleh di-next. Yang pertama mengenai prinsip dasar. Jadi, EDS atau energi dispersif X-ray spectroscopy itu merupakan komponen tambahan yang berada pada mikroskop elektron SEM atau scanning electron microscope. Nah, EDS sendiri itu berfungsi untuk mengetahui komposisi kimia dari sampel yang diamati melalui SEM. Boleh di-next. Oke, jadi untuk mekanisme dari EDS sendiri yang mungkin bisa lihat di gambar juga. Jadi cahaya elektron primer itu akan ditembakkan terhadap permukaan sampel, di mana elektron primer tersebut akan berinteraksi dengan lapisan kulit yang bagian dalam dari atom. Interaksi tersebut akan menyebabkan uh, elektron yang berada di kulit dalam atom itu akan menjadi tereksitasi dan menimbulkan kekosongan di kulit dalam atom. Dan kekosongan tersebut akan terisi oleh elektron kulit luar ke kulit dalam yang akan melibatkan juga pelepasan energi. Nah, pelepasan energi tersebut yang akan dideteksi oleh detektor untuk menentukan unsur apa yang terkandung dalam sampelnya. Boleh di next. Dan untuk analisisnya sendiri, EDS itu memiliki 2 jenis. Yang pertama secara kualitatif untuk menentukan jenis unsur atomnya, dan kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari unsur atomnya. Oke, boleh di next. Oke, dari kualitatif analisis sendiri terdapat 3. Yang pertama adalah point scan, yang kedua adalah line scan, yang ketiga adalah area scan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin boleh next. Oke, jadi untuk marka yang berwarna merah, itu adalah point scan, di mana point scan ini bertujuan untuk mengetahui unsur dari satu titik di permukaan sampelnya, di mana foto atau mikrostrukturnya itu akan didapatkan melalui scanning elektron microscope tadi. Lalu yang kedua terdapat line scan. Line scan itu berarti adalah scan yang dilakukan secara garis, bisa dalam horizontal ataupun vertikal. Dan kalau area scan itu akan digunakan untuk elemen mapping, di mana itu mengetahui distribusi dari unsur yang berada di suatu area. Boleh di next. Oke, jadi untuk point scan ini merupakan hasil yang akan didapatkan ketika kita melakukan analisis point scan. Di sini mungkin dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam satu titik tersebut adalah Ni, C, kobalt, kromium, aluminium, tungsten, dan lain-lain. Kan mulai di next. Lalu yang kedua adalah line scan. Line scan di sini bertujuan untuk mengetahui variasi dari unsur-unsur yang terdapat dalam satu garis yang dipilih oleh pengamat. Dan ini adalah spektrum yang kemungkinan didapatkan ketika melakukan line scan. Boleh di next. Lalu yang terakhir adalah area scan atau bisa disebut juga elemen mapping, di mana area scan itu berfungsi untuk mengetahui distribusi elemen yang terdapat pada permukaan sampel. Seperti dapat dilihat di gambar tersebut, terdapat warna-warna yang berbeda dengan spektrum-spektrum spesifik yang identik terhadap satu jenis unsur. Oke, mungkin boleh di next. Ini terakhir terdapat kuantitatif analisis. Di sini juga terdapat 2, dengan standar ataupun tanpa standar. Oke, mungkin boleh di next. Jadi kalau dengan standar, di sini menggunakan kalkulasi. Kalkulasi mungkin bisa dapat dilihat rumus yang tertera di PowerPoint, di mana C itu merupakan konsentrasi, I adalah intensitas, dan K adalah rasio antara intensitas. Lalu terdapat pengecualian juga dalam penggunaan kuantitatif analisis untuk unsur-unsur yang termasuk ke dalam unsur mulia. Nah, pada unsur mulia ini, intensitas peak sampel standar dan sampel uji itu akan menunjukkan nilai sebesar 100%. Body next. Dan ini adalah analisis kuantitatif tanpa menggunakan standar, di mana pengamat itu akan melakukan komparasi antara
sampel spesimen dengan sampel yang sudah terdapat dalam database dari EDS itu sendiri. Jadi dapat diketahui jenis material apa yang dilakukan oleh si pengamat. Oke, mungkin boleh di next. Ya mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan kekurangan. Next. Jadi pertama, kelebihan dari EDS itu pengambilan data yang cepat. Jadi dikarenakan detektor EDS itu dapat ditempatkan yang sangat dekat, pengambilan gelombang itu dapat dilakukan secara cukup cepat menggunakan probe dengan diameter kecil atau dengan beam current yang kecil. Kedua, detektornya itu memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Lalu hampir semua elemen itu dapat diuji oleh EDS, pengecualian elemen-elemen yang lebih ringan daripada karbon. Jadi boron, contohnya boron, hidrogen, helium, dan lain-lain. Lalu mudah untuk digunakan. Lalu seperti yang sudah disebutkan oleh oleh Irfan, dapat melakukan area scanning, lalu point scanning, dan juga line scanning. Lalu dengan penggabungan dengan SEM itu dapat disambungkan. Jadi area mapping, elemen mapping itu bisa disambungkan kepada SEM. Lalu dapat memetakan area yang cukup besar, yaitu 1 mikrometer kuadrat sampai submikron. Kemudian portabilitas, lalu sensitif terhadap permukaan. Nah, kekurangannya itu, ini adalah metode yang bisa dikategorikan sebagai metode yang destruktif, resolusi energi yang rendah dari puncaknya dapat, puncak rasio dan background itu yang rendah, jadi terkadang kuantifikasi elemen jumlah kecil itu tidak akurat. Lalu terdapat limit pada input signal rate, lalu ada hasil yang tidak akurat pada beberapa material. Lalu tadi dikarenakan ada sensitif terhadap permukaan, terkadang juga susah untuk melakukan analisis untuk secara bulk. Yang terakhir itu uji kuantitatif untuk material heterogen terkadang tidak akurat. Oke, mungkin selanjutnya menjelaskan terkait kondisi alat terkini, di mana perkembangan dari EDS ini atau Electron Dispersive X-ray Spectroscopy sebenarnya tidak terlalu banyak berkembang. Karena tujuannya menganalisis terkait komposisi dari suatu bagian di logam atau sampel berupa line point atau area. Sebenarnya yang sekarang lebih banyak ini perkembangannya dalam aplikasi dari mengolah data yang dihasilkan pada detektor yang ada pada SEM. Jadi diantaranya aplikasi ini bertujuan untuk melakukan mapping dari antara point, line, sama area dari sampelnya. Biasanya aplikasi yang dapat digunakan itu beragam, seperti Velox Software atau Mixscale EDS, 3D EDS Tomography, Automated Particle Workflow, JEMISEM Teknologi, Maps3 Software, dan lain-lain. Intinya pada dasarnya semua aplikasi ini dapat digunakan untuk mengolah data dari detektor pada EDS dalam SEM. Next. Ya, selanjutnya ada tentang studi kasus alat. Next. Nah, ini salah satu studi kasus alat EDS pada boiler untuk PLTGU. Kegagalan komponen boiler yaitu steam pipe pada bagian platen dan pendant tube telah diidentifikasi setelah kegagalan akibat proses krip dan korosi. Untuk sebelah kanan adalah gambar boilernya. Boiler tersebut harus memiliki material pada tiap komponen dengan sifat ketahanan pada temperatur tinggi, karena boiler tersebut akan digunakan pada pembangkit listrik tenaga gas uap. Pada sistem boiler tersebut beroperasi dalam temperatur tinggi, berbagai jenis kondisi dapat terjadi akibat kondisi dan pemilihan material. Nah, beberapa faktor itu, yang pertama ada kontaminasi klorida dari gas ataupun air, yang kedua temperatur permukaan, yang ketiga temperatur gas dan lainnya, dan yang keempat fluktuasi temperatur. Next. Nah, pada studi kasus boiler ini, komposisi material pada boiler menjadi penentu ketahanan korosi pada material baja, terutama kandungan cair yang dimiliki baja tersebut.
Nah, apabila material yang buruk dapat menyebabkan kebocoran atau ledakan pada boiler. Metode EDS memanfaatkan energi yang terukur dari tiap elemen untuk mengidentifikasi dan menghitung jumlah kandungan elemen pada material sampel boiler tersebut. Melalui elektron yang dipancarkan dengan penetrasi hingga beberapa mikron di bawah permukaan sampel, memungkinkan penentuan komposisi secara cepat pada lapisan atau permukaan. Hasil dari uji EDS berupa gambar profil secara kuantitatif yang tergantung pada material sampai boiler yang diujikan. Nah, untuk gambar EDS-nya itu ada di sebelah kanan, dan untuk material yang diujikan sampelnya itu ada sebelah kanan bawah, itu terdapat crack pada bagian boiler. Next. Nah, pengujian EDS ini memungkinkan kita untuk mengetahui jejak korosi pada bagian material yang mengalami kegagalan. Nah, dari hasil uji EDS dapat dilihat elemen klorida sebagai penyebab korosi pada bagian boiler dengan elemen sebanyak 2,37% dan atomik sebesar 2,12%. Nah, terbentuknya dampak klorida tersebut menyebabkan produk korosi yang dihasilkan. Kadar klorida diperkirakan berasal dari lingkungan operasional dari material steam pipe boiler, di mana pada saat operasi tertentu, aliran fase cair yang mengandung klorida melewati material steam pipe. Nah, hal ini diperparah dengan kondisi temperatur dan tekanan tinggi yang mempercepat laju korosi. Korosi oleh klorida bersifat lokal dan hanya membentuk crack tip yang akan merambat secara cepat sehingga terjadi kegagalan saat mendapatkan tekanan yang besar. Untuk hasil JDS dapat dari tabel sebelah kanan, gambar sebelah kanan, terdapat unsur klorida. Selanjutnya, ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.